Bayangkan suatu hari, listrik padam, jaringan internet terputus, dan kita tidak lagi bisa mengakses informasi dari ponsel kita. Kemana kita akan mencari pengetahuan? Jawabannya adalah perpustakaan. Di tengah derasnya arus informasi digital, di mana informasi dapat diakses dengan sangat mudah melalui internet. Kemudahan ini juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran hoaks, misinformasi, dan rendahnya minat baca. Perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat literasi yang menyediakan sumber informasi yang terpercaya. Perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga ruang belajar dan pengembangan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kabeh salamat ningun alatai, salam sahujud karendem malempang. Adil Katalino, bacuran di Kasaroga, bas sengat kajubata, arus. Perkenalkan, saya Meisi Paula Dewi dari SMA Negeri 2, Kabupaten Pulang Pisau. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Perpustakaan Masa Depan, Smart, Inklusif, dan Berbasis Budaya Lokal. Visi saya adalah menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi cerdas, inklusif, dan berbasis teknologi yang tetap berakar pada budaya lokal. Adapun misi yang saya buat yaitu meningkatkan minat baca masyarakat dengan menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar yang nyaman dan menarik, serta mengembangkan kegiatan literasi yang inklusif sehingga dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menggagas konsep perpustakaan masa depan yang lebih inovatif, inklusif, serta mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi. Tanpa kemampuan literasi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Oleh karena itu, perpustakaan masa depan perlu mengadopsi konsep Smart Library, yaitu perpustakaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan akses informasi. Salah satu gagasan yang dapat diterapkan adalah program Pulpis Smart Library Movement, yaitu gerakan pengembangan perpustakaan yang berbasis teknologi, inklusivitas, dan budaya lokal melalui berbagai inovasi seperti Digital Corner, yaitu ruang literasi digital bagi siswa. Selain itu, dapat dibuat pojok literasi lokal yang berisi buku-buku mengenai sejarah dan budaya daerah. Perpustakaan juga dapat dikembangkan menjadi Creative Library Space, yaitu ruang kreatif untuk diskusi, menulis, dan berkarya. Dengan berbagai inovasi tersebut, perpustakaan diharapkan dapat menjadi pusat literasi yang aktif dan menarik bagi generasi muda. Berdasarkan pembahasan tersebut, perpustakaan masa depan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Mari bersama-sama menjadikan perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan inspiratif bagi generasi masa depan.
Saya Ike Francisca selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan selalu mendukung kegiatan siswa kami, salah satunya menggalakkan lagi budaya literasi melalui Duta Baca. Kami berharap seluruh sekolah dan dinas terkait dapat memberikan support dan perhatian khusus terhadap budaya literasi di ranah pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perpustakaan Masa Depan, Smart, Inklusif, dan Berbasis Budaya Lokal. Bisa kita lihat, paradoks literasi 2024, minat baca naik, namun krisis baru mengintai. Kemudahan akses internet memicu ledakan hoaks, misinformasi, dan penyalahgunaan AI. Membaca saja tidak lagi cukup, generasi muda dituntut untuk mampu memvalidasi informasi secara kritis. 3 tantangan utama generasi digital, ada distraksi sosial media, krisis sertifikasi, dan dilema kecerdasan buatan. Mengapa perpustakaan harus bertransformasi? Kita lihat dari paradigma konvensional, fungsi ruang, gudang penyimpanan buku cetak yang hening. Kalau kita lihat dari kebutuhan masa depan, pusat pembelajaran interaktif dan ruang kreatif kolaboratif. Selanjutnya ada interaksi pembaca. Jika kita melihat dari paradigma konvensional, bersifat pasif, individual, dan satu arah. Di kebutuhan masa depan, interaktif, berjenjang, berbasis diskusi, dan penciptaan karya. Contohnya ada podcast dan bedah buku. Selanjutnya, menjawab tantangan global dengan identitas lokal, smart, inklusif, dan kultural. Di sini bisa kita lihat ada arsitektur konseptual 3 pilar. Untuk menjadi pulpis cerdas, bagiannya ada smart library, inclusive library, dan cultural based library. Inovasi pertama, digital corner dan AI literasi. Di sini kita bisa melihat ada deteksi informasi, etika algoritma, dan navigasi digital. Inovasi kedua, pojok literasi lokal Pulang Pisau. Digitalisasi warisan budaya agar kearifan lokal tidak punah, tergerus algoritma. Di sini ada 2 macam arsip digital Dayak, yaitu dokumentasi digital komprehensi mengenai sejarah dan budaya masyarakat Dayak. Dan yang kedua, koleksi cerita rakyat interaktif, digitalisasi mitos dan legenda daerah ke dalam format multimedia yang menarik bagi generasi muda. Harapannya, 1 siswa 1 cerita lokal, sebuah gerakan mengubah pembelajaran dari konsumen pasif menjadi produsen budaya yang aktif mendokumentasikan kearifan desanya. Inovasi ketiga, library as a creative space. Memecah keheningan dengan kolaborasi dan penciptaan karya. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, ruang bedah buku interaktif, studio podcast literasi, dan papan resensi digital. Baiklah, di sini ada matriks dampak pulpis cerdas. Bisa dilihat dampaknya dari yang pertama, siswa kritis, yaitu generasi muda yang tangguh terhadap hoaks dan memiliki kecakapan analitis dalam menyaring informasi digital. Yang kedua, kreativitas terpacu, lahirnya karya-karya baru berformat digital, mulai dari resensi kreatif hingga podcast literasi lokal. Yang ketiga, budaya lestari, sejarah dan cerita rakyat Pulang Pisau terdokumentasi dengan aman dan hidup kembali di ruang digital. Dan yang keempat, ada pusat edukasi hidup. Perpustakaan berubah status dari gudang buku menjadi jantung denyut nadi kegiatan sekolah dan komunitas literasi. Baik, jika kita lihat di sini ada ekosistem kolaborasi, yaitu membangun visi bersama. Implementasi Library 4.0 membutuhkan sinergi lintas sektoral. Yang pertama, pemerintahan daerah Pulang Pisau. Yang kedua, sekolah dan guru. Lalu yang ketiga ada perpustakaan daerah, dan yang keempat ada komunitas literasi masyarakat. Kesimpulannya, perpustakaan bukan lagi sekedar tentang seberapa banyak buku yang kita simpan di rak, melainkan tentang seberapa besar dunia yang bisa kita buka untuk generasi muda.
tanpa membuat mereka kehilangan akar budayanya. Mari wujudkan Pulpis Cerdas.